Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait praktek Microsoft Word untuk kebutuhan bisa untuk laporan manajemen, ataupun skripsi, ataupun laporan yang lainnya. Nah, untuk itu silakan bisa diperhatikan dengan baik. Nanti mungkin kalau ada yang kurang paham, bisa di komentar YouTube saya, ataupun bisa menghubungi saya secara pribadi. Nah, oke, kita akan langsung ya. Jadi kita akan masuk ke materi kita. Nah, sebentar. Tadi kita sudah akan bahas praktek Microsoft Word. Nah, berikutnya yaitu kita akan mengerjakan dan mempraktekkan Word Microsoft Word sesuai dengan ketentuan berikut. Ya, yang pertama yaitu kita membahas terkait margins. Jadi di margins itu banyak, artinya ini ketentuan yang berlaku di kampus kami. Jadi ketika untuk apalagi di FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis kami menggunakan seperti ini, yaitu marginsnya yang atas itu 4, left-nya atau kirinya itu 4 cm, bottom-nya juga 3 cm, dan kanannya juga 3 cm. Nah, oleh karenanya, ketika sudah kita menggunakan bahasan bahasan apa itu terkait masalah margin, maka kita akan ke layout teman-teman ya, ke layout, kemudian setelah layout ini kita akan ke margin. Nah, margin ini untuk mengatur tadi left-nya atau kirinya 4, atasnya 4, kanannya 3, bawahnya 3 cm, maka kita jangan milih yang di sini, melainkan kita menggunakan yang custom margin. Ya, custom margin. Nah, di sini akan muncul. Topnya kita buat 4 cm. Left-nya kita akan buat 4 cm. Bottom atau bawah, kita juga menggunakan, maaf, kita menggunakan 3 cm. Yang kanan, kita menggunakan 3 cm. Oke, kalau sudah oke, maka di OK-kan. Ya, diperhatikan lagi ya. Setelah itu oke. Nah, maka secara langsung dia akan mengatur secara sempurna. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang tadi ya. Marginnya atasnya 4, kirinya 4, bawah 3, kanannya 3, maka yang menjadi berikutnya yaitu font menggunakan Times New Roman ukuran 12. Nah, ini berguna untuk mengatur kesamaan, sehingga kita perlu cek Word kita apakah sudah menggunakan Times New Roman ukuran 12. Oke, seperti ini teman-teman. Hmm, maka kita arahkan kepada, nah, untuk mengatur agar cepat, kita bisa menggunakan Ctrl A. Jadi Ctrl, klik bareng-bareng dengan A. Ctrl, kemudian A. Oke, Ctrl, kemudian A. Ya, Ctrl ditekan, terus tangan kiri kita Ctrl, kemudian tangan kanan kita A. Nah, maka secara otomatis dia akan memilih seluruh objek ini, seluruh teks ini, dan kita yang sampai bawah ini ya, sampai bawah, dan kita ganti ke Times New Roman. Kalau tidak ada diketik Times New, nanti secara otomatis akan muncul New Roman di Enter. Nah, setelah kita cek berubah semua, berikutnya kita atur fontnya. Fontnya menggunakan ukuran 12. 12 seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita cek lagi tadi apa aja ya di aturannya.
Nah, rata kanan dan rata kiri harus rapi. Rata kanan dan rata kiri harus rapi. Rata kanan dan rata kiri harus rapi. Oke, kita coba ya. Berarti ini akan kita rapikan dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini kan masih belum rapi. Kita rapikan. Untuk judul biasanya di deskripsi itu tengah ya. Jangan lupa tengah. Oh. Terus juga gambar juga sama. Bisa ditengahkan menggunakan tengah ini. Ya, maaf. Nah, tengahkan seperti ini. Tapi kalau dia itu posisinya adalah sebagai gambar yang uh, in front of text, maka kita bisa atur sesuai dengan apa yang kita hendak kehendaki. Di kanan, crop text mau dibuat in front of atau inline with text. Oke, ya. Kalau saya tergantung kondisi. Biasanya kalau saya itu lebih cenderung untuk di in front of text. Nah, biar bisa dirubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kalau tengah, ya di blok seperti ini, tengah. Lagi, nah ini kan naik kan, maka kita naikkan dia, naikkan, naikkan, kemudian di blok taruh tengah. Nah, jangan lupa kalau untuk di judul cover itu menggunakan di bold ya, di blok ya. Nah, oke. Kemudian kita rapikan semuanya ya, abstrak, kita rapikan. Nah, bagaimana cara merapikannya? Di justify teman-teman. Kita blok dulu dari awal ini sampai akhir, ya. Kita justify yang menggunakan di sini paragraf ya, justify. Nah, maka dia akan secara langsung merapikan. Nah, ini untuk abstrak Inggrisnya kita tekan di bawah. Kemudian kita ketik abstrak ya. Terus kita blok taruh tengah. Sama juga diperbaiki rata kanan dan rata kirinya. Sip. Nah, sekarang data isi kita biar dulu karena nanti kita akan mengatur agar dia otomatis ya. Yang penting dia Mbak usahakan ketika ngedit itu judul awalnya di halaman yang sudah sendiri itu. Nah, sekarang pendahuluan sama juga. Kalau letakkan dia di yang paling atas, ya teman-teman ada namanya istilah itu namanya ini teman-teman namanya show or hide. Nah, kalau saya sering ngobrol sama teman-teman maksud itu namanya pentol karena dia seperti pentol ya. Tapi kalau untuk namanya adalah show or hide. Diklik itu nanti dia akan muncul bahwa ini adalah letak terakhir. Nah, kalau kita enter ini maka akan muncul oh, ternyata kita telah membuat suatu spasi enter berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima spasi enternya. Oleh karenanya, berarti yang paling tinggi yang mana? Yang paling atas. Yang ini yang paling atasnya. Tinggal kita naikkan saja dengan backspace. Nah, maka dia akan menjadi posisi yang paling atas. Nah, apakah ini muncul di print out, Pak? Tidak. Coba ya kita cek di print out, di file, kemudian kita cek di print. Nah, nanti print ini, nah, tidak ada kan? Tidak ada. Karena memang show or hide tadi atau pentol tadi itu fungsinya untuk meratakan saja, membantu kita mengetahui mana spasi, mana enter. Oke, oke. Kita kembali ya. Nah, kita perbaiki semuanya, diperbaiki semuanya. Tengah tambahkan bab 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit semuanya. Kita edit di ratakan semuanya sampai akhir bab 1 saja. Nah, tinggal di justify. Oke. Setelah justify, maka kita lihat di aturan yang di berikutnya ya. Semuanya di justify. Semua justify ya. Bab 1 justify, kemudian di bab 2 juga ya ini bab 2 tinjauan teoritis taruh tengah ya ini justify juga semuanya. Justify. Justify
Nah, oke. Metode diganti dengan bab 3 juga boleh. Bab 3, kemudian letakkan di tengah, ya. Terus justify juga. Justify. Oh iya, justify itu fungsinya yang kita bahas ini untuk teks ya. Sedangkan untuk tabel ini, untuk menjustify-nya, bisa menggunakan diklik tabelnya, maka muncul kotak seperti ini. Kalau kita klik tabelnya, maka dia akan muncul seperti ini. Fungsinya apa? Untuk mengatur irama ataupun uh, posisinya. Oke, kita fokus ke teks ya. Justify. Sebetulnya bisa menggunakan Ctrl A, tapi nanti akan merubah keseluruhannya. Justify. Ya, Ctrl A. Coba ya. Kita Ctrl A, kemudian just. Nah, nanti akan yang cover atas, maka dia akan ikut seperti itu. Nah, karenanya kita pilih saja. Nah, seperti ini. Kalau kita Ctrl A tadi, maka tadi yang cover atas itu sama abstrak, dia akan menjadi justify juga. Yang harusnya tidak seperti itu, harusnya di tengah tuh. Gitu, gitu. Ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, sepertinya cocok pakai Ctrl A ya. Ctrl A, justify. Nah, nanti untuk cek lagi saya yang atas, kita ke atas. Nah, tinggal di centerkan, ini juga center juga. Nih. Nah, abstrak taruh tengah, judul juga di tengah ya, sama namanya. Tengah, kemudian yang ini juga tengah. Mohon maaf. Oke. Nah, taruh sih biarin. Taruh sih tidak masalah. Nah, ini tinggal tengah lagi. Kemudian bab 2 juga ditengahkan ya. Bab 2 ditengahkan. Kemudian bab 3 juga ditengahkan. Bab, hasil ini bab 4 teman-teman. Bab 4 ditengahkan. Bab 5 ya. Bab 5, bab 5 di mana ini? Nah ini. Bab 5. Bab 5 ditengahkan juga. Oke, serami ya. Nah, perpustaka, nah masalah. Ini kita nanti atur yang berikutnya. Oke, sekarang kita kembali ke materi kita lagi terkait PowerPoint. Nah, tadi kan ini kan rata kanan dan kiri. Sekarang kita yang berikutnya. Nah, ini yang penting. Ya, spasi baris pada abstrak. Saya buka ya. Spasi baris pada abstrak itu 1. Kemudian kata pengantar, daftar isi, dan tabel itu 1,5. Yang kata pengantar, daftar isi, dan tabel 1,5. Kemudian bab 1, 2, 3, bab 5 itu 2,0. Ya, 2,0. Sedangkan kata pustaka bisa 1,15. Oke. Oke. Daftar isi. Bentar. Oke. Kembali di sini. Kita sekarang spasinya ya, atur spasinya. Nah, ini kan masih abstrak, sudah berapa? 1. Apakah betul? Nah, belum. Cek dulu. Kita blok ini, abstrak bahasa Indonesia, dan abstrak bahasa Inggris ini, dengan blok seperti ini, kemudian arahkan kursor kita ke spasi. Di sebelah gambar warna cat ini, diklik. Nah, pilih 1. Ya. Kemudian pilih remove space after paragraph. Fungsinya apa? Untuk merapikan eh, antar paragrafnya, biar tidak ada jarak, teman-teman. Oke, kata pustaka kita skip dulu. Nah, berikutnya yaitu bab 1. Ini kita gunakan spasi 2. Maka bisa diblok saja atau bagaimana, silakan untuk teman-teman ya. Kalau saya pakai mouse, maka saya geret seperti ini agar dia lebih cepat. Geret, saya bawah. Oke, yang mana ini? Bab 5 itu kan maksudnya.
Nah, ini bab 5 terakhir kita spasi ya, selesai ya. Maka kita letakkan kursor ini ke spasi dan pilih 2. Nah, maka dia akan menjadi 2, 2 spasi. Ya, 2 spasi. Oke, teman-teman. Kemudian tadi daftar isi ya. Sorry, daftar pustaka itu tadi 1,15, 1,15. Nah, ini berapa ini? Coba saya lihat dulu ya. Blok seperti ini, cek. Oke, coba blok semua dulu. Blok semua dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian cek dulu spasinya, 1,15. Nah, karena ini ya, oke, klik. Nah, karena ini itu merupakan eh, beda sumber, maka untuk remove spasinya biarin saja, biarin, jangan di remove. Oke, lanjut kita. Nah, lanjut ke, nah ini bicara halaman teman-teman. Tapi sebelum masuk ke halaman, kita sekarang wajib untuk apa? Untuk mengecek kerapian halaman dulu. Oke, kita kembali ke Word kita ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengecek apakah bab 1 sudah di atas sendiri, bab 2 juga sama. Bisa kalau kita males pakai scroll, bisa pakai Ctrl F, teman-teman. Ctrl F, Ctrl ditekan lama, tangan kiri Ctrl, tangan kanan F. Akan muncul navigasi atau pilihan, ketik bab 1. Bab 1. Nah, dia langsung mengarahkan, ada di sini, ada di sini, ada ini. Kita pilih yang mana? Yang dahuluan. Tinggal dicek apakah sudah halaman 2, halaman pertama, sudah di atas, ya. Sekarang bab 2. Cek lagi. Bab 2. Oh, tidak muncul. Berarti ini ada yang salah. Ya. Bentar. Ini ada yang salah. Bab 2 ini. Betul, saya salah ketik. Saya 2 seperti ini ya. Nah, ini kan di tengah-tengah. Maka kita cek dia agar dia naik ke atas di sini. Ya, karena ini miliknya bab 1. Maka bab 2 ini dia naikkan ke atas. Ke atas, ya. Tengah lagi, selesai. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang bab 3. Nah, sama juga ini. Kalau juga kita naikkan juga ya, atas ya. Bisa pakai backspace ya. Oke, taruh tengah lagi. Nah, sekarang bab 4. Seal. Oke, tadi ini di enter ke bawah. Di enter ke bawah. Oke, bab 5. Sekarang bab 5. Nah, sama juga dia. Kalau dia naik ya, dia naik. Oke, kita naikkan ya. Teman-teman, dengan delete juga bisa delete. Kita taruh pusat di sini dengan delete. Nah, maka dia akan naik. Delete. Oke, sip. Nah, daftar pustaka dicek juga. Silakan. Daftar pustaka tinggal geser bawah juga ada masalah. Nah, nah ini kan berarti dia di halamannya bab 5. Oleh karenanya, maka kita letakkan daftar pustaka di halaman berikutnya. Oke, next. Selesai. Jadi, sebelum pembahasan penomoran halaman, kita itu wajib meletakkan masing-masing bab itu di halamannya sendiri. Tidak boleh dia ada di halaman orang lain. Pahami ya? Oke, next. Berikutnya kita ke penomoran. Nah, ini harus fokus teman-teman. Harus apa? Fokus. Ya. Ini tadi sudah ya, ini. Nah, ada penomorannya ya terkait pertama yaitu gunakan penomoran halaman dengan teknik header dan footer. Nah, header dan footer. Maka untuk halaman wajib pakai header dan footer. Ya, yang pertama
cover tidak pakai halaman sama sekali. Yang kedua, gambar pengesahan plus abstrak tidak menggunakan halaman. Yang ketiga, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar menggunakan nomor halaman yang pakai Romawi. I, I, gambar I itu, I, V, itu adalah huruf Romawi ya. Maaf, angka Romawi. Nah, ini di mana? Di bawah dan tengah halaman. Bab 1, 2, 3, 4, 5 sama, yaitu menggunakan angka biasa, ya, angka biasa 1, 2, 3, 4, 5 itu, tapi untuk di posisi halaman pertama bab di bawah tengah, lalu halaman berikutnya di atas kanan sampai akhir bab 1. Sama juga bab 2, maka bab 2-nya halamannya itu di bawah tengah, lalu halaman berikutnya di bab 2, maka di kanan atas sampai di akhir bab 2. Bab 3 juga sama. Maka di bab 3 awal halaman pertama di bawah tengah, lalu berikutnya di atas kanan sampai akhir. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung praktekkan, teman-teman. Nah, header dan footer ya, silakan dicek. Oh ya, maaf, sebelumnya di sini belum ada kata pengantar. Saya tambahkan dulu ya, kata pengantar. Bentar, kata pengantar. Ini biasanya di sebelum kita isi. Oke, saya carikan dulu di yang lain sebentar. Tuh, oke. Bentar ya. Kata pengantar juga belum ada di sini. Nah, ini, bentar ya. Kita ketemu. Oke. Nah, kita sekarang ada di mana? Nah, oke. Saya lanjut lagi ya. Nih, kita terlihat kan? Nah, ini kita letakkan di atas daftar isi pengantarnya. Ini sudah oke. Nah, pengantar tengah. Ini di justify. Justify. Sorry, justify. Ukuran 1,15. Di tengah ya. Nah, ini pakai numerik. Misalkan pakai numerik misalkan. Di push dulu. Kemudian ini sudah berapa ini? Kita rapikan. Nah, di blok saja yang mau dikasih nomor. Nah, oke. Oke, next. Sekarang kita ke header dan footer. Yang pertama adalah header dulu di cover. Oke. Fokus ya. Fokus, teman-teman. Karena headernya di cover itu tidak ada. Nah, sekarang kita klik dulu ya ke halamannya. Header di mana? Klik 2 kali di atas ini. Klik 2 kali. Maka muncul header dan footer. Saya ulangi ya. Klik 2 kali header dan footer. Nah, dalam teori ini untuk kita harus memisahkan tadi ini menjadi beberapa section. Oke, kita akan membagi ini menjadi beberapa section. Ya, cover sendiri, abstrak sendiri, kemudian kata pengantar sendiri, dan daftar isi sendiri bareng dengan kata pengantar. Bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, bab 4 sendiri, bab 5 sendiri, daftar pustaka juga sendiri. Jadi nanti kita akan memisahkan ini tadi, walaupun dalam satu catatan file. Pahami ya? Nah, dengan cara apa? Dengan cara bricks, teman-teman. Bricks. Oke, header dan footer. Sepakati ya, semua sama ya. Oke, sekarang kita ke
abstrak ini, karena kita mau memisahkan halamannya cover dengan abstrak, maka kita letakkan yang mau dipisah. Maka kursornya diletakkan di kalimat atau kata yang paling awal. Nah, dalam abstrak itu apa? Ya A ini. Maka letakkan kursor di atas A ini, teman-teman. A, klik ini ya. Oke. Kemudian arahkan kursor kita ke layout, ya layout, bricks, dan pilih next page. Diklik. Nah, apakah ada yang berubah? Tidak ada. Tapi kalau kita cek di header dan footer, nah, maka menjadi header section 2. Yang ini section 1. Tugas kita sekarang adalah memisahkan tadi, ya, abstrak section 2, ini juga section 2. Nah, sekarang kata pengantar section 3. Bagaimana caranya? Sama. Kita tekan di K, kemudian layout, bricks, next page. Nah, langsung jadi section 3. Berikutnya, bab 1. Nah, diklik layout, bricks, next page. Cek section 4. Oke ya. Sekarang bab 2. Bab 2. Oke, bab 2. Oh, sorry. Bab 2. Nah, sama juga ya, masih masih bareng dengan bab 1 ya, yaitu 4. Maka kita pisah ke 5. Klik layout, bricks, next page. Nah, maka secara langsung section 5. Oke, sekarang ke bab 3. Bab 3. Nah, bab 3 ini ya. Klik, klik lagi. Nah, kemudian kita apa itu bisa juga dari bab 2 dengan cara kursor taruh di sini, layout, bricks, dan next page. Cek dulu, klik 2 kali, section 6, bab 2 section 5. Oke ya, sekarang bab 4. Ctrl F, bab 4. Hasil. Nah, ini klik, kemudian kita cek, ini masih bareng nggak dengan bab 3? Sama, section 6, ini juga section 6. Maka tugas kita sekarang memisahkan. Lagi, sama. Layout, bricks, next page. Oke ya, sekarang bab 5. Bab 5. Klik layout ya sini ya, diklik bricks, layout, bricks, dan next page. Terakhir yaitu daftar pustaka. Diklik layout, bricks, next page. Cek. Nah, 9 section. Oke, ini sudah hampir betul nih. Sekarang kita fokuskan kemana? Ke masalah halamannya. Nah, teman-teman, dalam ini kita itu harus memisahkan apa? Artinya adalah bahwa cover itu tidak perlu halaman. Nah, dalam teori header dan footer itu ada namanya apa itu? Mohon maaf saya lupa. Nah, ini same as previous. Maka sekarang karena kita ingin menggunakan cover cover memisahkan maksudnya cover dan abstrak itu juga bisa, maka kita matikan ini, dinonaktifkan maksudnya. Dengan cara apa? Diklik di bagian headernya, kemudian dihilangkan same as previous-nya ke arah design dan link to previous dicek, diklik. Nah, sampai dia tidak aktif. Nah, oke, ke footer sekarang sama. Diklik footernya, kita ke desain, kemudian ke link to bisa dinonaktifkan. Diklik. Nah, sekarang section 2 sudah tidak mengikuti yang pertama. Sama juga, kata pengantar pun juga sama. Kita klik dulu yang atas ini, ya, headernya, matikan link to previous-nya. Kita klik juga yang di footernya, klik, matikan link to previous-nya. Oke, saya pahami ya. Nah, maka secara langsung ini bisa kita buat secara halaman. Jadi cover tanpa halaman bisa bisa. Terus coba ya, saya klik di sini halaman, ya diklik seperti ini. Kemudian kita ke ke footer dulu. Maaf, page number, ya page number. Kemudian bottom of page taruh tengah. Maka di halaman ya, maka
Di section 2 itu nggak ada halamannya. Nah, betul kan? Di section 3 juga nggak ada halamannya. Nah, nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah mematikan same as previous. Jadi istilahnya section 2 dan section 3 tidak akan mengikuti section pertama. Oke, berarti aman ya. Ini kita hapus, klik dihapus, pakai backspace. Ini nggak, kita tadi sepakat cover nggak pakai halaman, abstrak nggak pakai halaman, abstrak nggak pakai halaman. Nah, yang pakai halaman itu kata pengantar. Sekarang tugas kita adalah mengecek juga di section 4 agar section 4 sorry, section 3 ini itu kita nyalakan halamannya. Jadi kita tadi sudah sepakat untuk kata pengantar dan daftar isi itu di bawah tengah menggunakan Romawi. Nah, maka kita klik footernya ini, diklik, kemudian kita ke desain ya, page number, kemudian ke bottom of page, dan kita pilih yang tengah seperti ini, diklik. Nah, maka dia akan ada halamannya. Cuman karena ini secara defaultnya Word itu dia di page keempat, ini cek ya, page 4, maka dia secara default ke page 4 atau halaman 4. Tugas kita yaitu me, mengeditnya. Di blok seperti ini, klik kanan, format page number. Ya, di blok, klik kanan, format page number. Nah, kita pilih number formatnya, diklik ini menggunakan apa? Menggunakan bahasa Romawi, jangan Arab, tapi Romawi. Klik Romawinya dan ke bawah sedikit, startnya add 1 atau I kalau dia mau. Oke. Nah, maka secara halaman dia menjadi I halaman. Ini juga menjadi halaman Romawi juga. Di bab apa? Bab 1, kenapa kok dia mengikuti penomorannya tapi tidak menggunakan Romawi? Karena dia beda section. Nah, tugas kita yaitu sekarang sama juga, yaitu memisahkan, membuat agar section 4 ini tidak mengikuti section di atasnya, yaitu section kata pengantar. Dengan cara apa? Sama, diklik, kemudian matikan link to previous-nya. Yang bawah juga sama, dimatikan link to previous-nya. Nah, setelah ini, karena kita setelah selesai ya, kita maka tugas kita yaitu menjadikan bab 1 menjadi cover depan, cover, halaman depan di bawah di sini. Jadi bab 1 itu yang pendahuluan sama bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 yang awal itu dia halaman harus di bawah tengah seperti ini. Kemudian berikutnya di atas kanan seperti ini di sini. Nah, agak sulit kan? Oke, oke. Maka kita sekarang menggunakan teori berikutnya yaitu different first page. Bab 1 pendahuluan ini kita jadikan different first page. Diklik ini. Nah, oke, different first page. Ya, matikan juga same as previous-nya. Klik, link itunya dinonaktifkan. Footer, ya, link to-nya dinonaktifkan. Oke. Oke ya. Nah, sekarang tugas kita ini sudah oke, sudah enak ini. Setelah itu kita ke bawah ke footer bab 1, diklik ini, kemudian kita ke page number, ya, desain page number, diklik bottom of page di kanan, bottom of page di tengah, tengah. Nah, 3 toh. Maka sekarang fokus kita menjadikan ini sebagai satu. Di blok, klik kanan, format page number, kita sudah sepakat pakai angka biasa, 1, 2, 3 seperti ini. Nah, startnya start at 1, 1. Oke. Nah, maka secara halaman dia 1, 2. Nah, cuman untuk yang anggotanya bab 1 ini, atau di halaman yang 2 ini kan nggak boleh di bawah sini kan. Di mana? Di atas kanan. Sini. Nah, setelah itu maka kita sekarang di, apa itu namanya, hapus ini ya, dihapus. Dihapus. Sorry, dihapus. Nah, apakah yang atas terhapus? Tidak, karena dia first page footer atau first page header. Jadi ini tuh first page-nya atau ketuanya lah istilahnya, kepalanya. Nah, anggotanya maka harus dimatikan juga link to previous-nya sama juga. Nah, langsung aja diklik di atas di header, kemudian kita page number yang top of page, yang cari yang kanan ini. Klik. Nah,
langsung 2 di sini. Coba cek bawah, nggak ada. Pas ketik ketiga, ada. 4, ada. Nah, ini sudah oke. Sekarang tugas kita yaitu ke bab 2, teman-teman. Nah, bab 2 ini sama, jadikan dia sebagai different first page. Diklik different first page. Oke, coba kami. Maka otomatis langsung nyambung 7, 8. Nah, enak. Jadi di bab 2, 3, 4, 5 dan daftar pustaka itu SPFUS jangan dihapus. Karena apa? Karena mereka nginduk ke bab 1. Mereka ikut ke bab 1. Saya pahami ya? Oke ya. Jadi apa tadi? Yang dimatikan SPFUS itu mana aja? Cover, abstrak, kata pengantar, dan bab satunya. Nah, setelah kita mengedit bab 1 dengan yang tadi yang kita kerjakan tadi, maka bab 2, 3, 4, 5 sama daftar pustaka serta lampiran dia bisa disetting untuk mengikuti bab 1. Dengan cara apa? Tadi kan sorry. Nah, bab 1, bab 2 dari mana? Mohon maaf. Bab 2. Nah, ini kan masih belum first page. Kita syaratnya wajib menjadikan bab 2 sebagai first page header atau first page footer. Ya, tinggal diklik, kemudian jadikan di atas different first page di checklist. Nah, maka secara otomatis di bab 2 awal dia di bawah, bab 2 yang berikutnya yang halaman kedua dari bab 2 di atas. Terus sampai bab 3 ya. Bab 3, bab 3. Ya, bab 3 ini kayak gini biar enggak masalah. Kita sekarang belajar halaman sana. Oke? Bab 3. Nah, oh iya maaf. Kalau gini kan ganggu yang lain. Maka kita cek dulu agar dia bisa naik ke atas. Nah, seperti ini tidak masalah. Nah, bab 3-nya, nah, cek anu ya, pentol ya atau short height. Ini. Nah, ini enak kan? Kita tahu bahwa ternyata ini kebanyakan enter nih sampai sampai sekian. Nah, tinggal kita enter atas lagi aja. Ntar ya. Delete yang muncul section kliknya ini. Maka saya langsung dia bab 3 di sini. Oke, lanjut ke tadi. Jadi kan dia apa? Bab 3 awal, different first page. Maka secara halaman langsung di bawah dia, bawah kanan atas. Ya, sekarang bab 4. Ini sama juga. Diklik, jangan lupa diklik ya, diklik. Sampai muncul apa itu? Muncul tadi kursor seperti ini, diklik. Kemudian desain lagi different first page. Bab 5 sekarang. Agak panjang ya. Bab 5 sekarang. Bab 5. Bab 5. Oh, banyak kan saya. Bab 5. Nah, ini. Diklik lagi, diklik ininya, headernya, pilih different first page. Sama juga, maka dia langsung otomatis. Nah, daftar pustaka juga sama. Daftar pustaka. Klik, ya, sini, kiri ya, paling kiri ya. Different first page. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, halaman sudah oke ya. Nah, sampai akhir pun juga sama. Oke, empat. Nah, sekarang kita adalah fokusnya ke apa? Membuat daftar isi otomatis. Ya, kalau saya cek di soalnya itu atau PPT-nya itu, nah ini daftar isi menggunakan teknik otomatis. Ya, nah sekarang berarti tugas kita apa? Yaitu membuat heading. Nah, ini agak sedikit pelan-pelan ya, heading. Ya, kita ke atas dulu. Heading itu apa fungsinya? Di mana tempatnya, Pak? Ya, kita klik lagi di tengah. Nah, kita adalah artinya itu menandai suatu subjudul, sorry, judul dan subjudul yang mau dimasukkan ke daftar isi. Nah, di mana gitu? Di sini ya, teman-teman ya. Ini saya matikan video dulu ya. Nah, ada di sini heading ini. Nah, mana yang masuk heading itu?
Yaitu pertama adalah kata pengantar. Baru kemudian daftar isi, daftar tabel, gambar, bab satu dan sub-sub judulnya, bab 2 subnya, bab 3 subnya, bab 4 subnya, bab 5 subnya, dan terakhir daftar pustaka. Nah, sekarang yaitu kita harus ngedit heading dulu ya. Heading satu itu adalah judul. Maka kita arahkan ke sini, jangan diklik dulu, kemudian di kanan, modify. Oke, kita arahkan kursor kita ke heading satu, klik kanan, modify. Nah, kita edit sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu apa? Fontnya Times New Roman, Times New Roman, ukurannya boleh dibuat besar ya, 14 lah, boleh 14. Untuk ini untuk judul. Kemudian dia bold atau tebal, warnanya hitam, patinnya no. Oh ya, sorry, patin. Nah, ini tengah, ini jarak dengan paragraf tengah juga. Oke ya, oke. Nah, ketika sudah oke tadi, maka kita blok yang mau kita masukkan tadi, di blok seperti ini, arahkan kursor ke heading satu langsung. Ya, sekarang daftar isi, klik heading satu. Oke, bab satu, klik heading satu. Nah, bab dua, klik ya, diklik heading satu. Bab tiga, klik heading satu. Bab empat, nah, klik heading satu. Bab lima, diklik heading satu. Bab enam. Sorry, maaf, daftar pustaka, diklik heading satu. Nah, setelah heading langsung aja agak cepat ya biar tidak lama-lama. Heading 2 yaitu subjudul. Nah, subjudul ada di mana? Di bab per bab. Seingat saya di bab 2 mulainya. Nah, mulai ada subjudulnya bab 2 itu. Bab 2. Nah, karena satu nggak ada, oke, nggak ada. Kalau deskripsi ada pendahuluan, sorry, pembahasan, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Itu ada di deskripsi. Nah, bab 2 ini, nah ini namanya subjudul. Subjudul. Klik, kita ke heading 2, ya. Klik kanan, modify, sama juga Times New Roman, ukuran 12 ya, karena dia ikuti teks 12, bold, warna hitam, di kiri, ini tengah. Oke, diklik heading 2. Nah, so, tinggal tambahi A, baca. Ya, toh? Kalau tambahi A, keret ke kiri seperti ini, pelan-pelan. Nah, oke, ini agak cepat aja ya, karena kita bicara, apa itu, bicara waktu. Ini saya pakai Zoom soalnya. Ya, di blok, heading 2, ini tadi apa? Tidak masalah ini untuk juga untuk tes pun monggo silakan. Nggak ada masalah. Ya, heading 2, kemudian ini heading 2, kemudian mana lagi? Ini bukan ya, H3 bukan ya, itu adalah hipotesis. Jadi jangan di heading 2 kan. Oke. Nah, ini bab 3 sekarang. Populasi heading 2, instrumen heading 2, bab 4 demografi heading 2, nilai heading 2. Nih, next, agak cepat nih ya. Nah, ini evaluasi author heading 2. Oke. Terus, nah ini uji hipotesis heading 2. Berikutnya, hasil ini nama gambar ya, bukan ya? Nah, masuknya. Terus kemudian, sorry, nah, ini simpulan heading 2. Kemudian saran. Kita nggak saran, seingat saya ada. Nah, saran heading 2. Oke, selesai. Sudah, teman-teman. Ini. Ya, ini kan bisa Anda kejar dari sini, kemudian Anda buat apa? Buat pacaran ya monggo, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang sudah selesai, maka sekarang
kita kembali ke daftar isi, ya, daftar isi ini. Nah, sekarang kita hapus dulu ini dulu, dihapus ya, karena ini kan dia berupa ketikan atau teks ketik. Kita hapus. Setelah dihapus, maka kita ada kosong nih di sini, daftar isi. Betul? Nah, kursor letakkan di bawah yang tadi. Nah, kemudian arahkan kursor ke reference. Hmm. Pilih table of content. Reference, table of content, pilih yang paling atas. Ya, pilih yang paling atas atau konten ini. Diklik. Nah, otomatis langsung. Tinggal dihapus kontennya aja. Ini kan secara default ya. Dihapus. Kemudian jangan di lagi tambahkan, jangan diangkat lagi. Nanti malah berubah semua. Ya, dihapus. Ini diangkat ke atas pakai delete. Nah, selesai. Udah ini. Tinggal masalahnya apa? Yaitu ukuran. Nah, di blok saja di blok. Kemudian Times New Roman ya. Times New Roman ukuran 12 dan spasinya dibuat tadi kalau nggak salah saya mengatakan 1,5 ya. 1,5. Nah, seperti ini. Selesai. Oke, mengerti ya teman-teman ya? Saya pahami ya. Nah, ini angkat saja, angkat seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah bagus seperti ini, maka kita bisa menggunakan editing. Misalkan, ini ternyata bab satunya di mana halaman satu, tidak usah, bab dua ya, bab dua. Bab dua tadi halaman berapa? Halaman 7 ya. Tapi ternyata kita kalau revisi atau anu mengganti halaman sini, kita hapus halaman ini, katakanlah contoh ya contoh. Kita hapus ini ya, kita hapus ini sehingga dia akhirnya harus ke atas. Jadi tadi apa? Bab 2 halaman 7. Nah, ada revisi dari dosen sehingga akhirnya ini dihapus, dihapus. Nah, maka bab 2 harus naik kan? Harus naik. Namun kita mau tidak. Jangan lupa nyalakan pentolnya atau show or hide. Di enter kita di delete ya, delete, 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 delete. Nah, sampai dia menjadi bab 2 di sini. Kita cek bab 2 ganti halaman berapa? Halaman 6. Nah, tadi halaman 7. Kalau seperti ini, langsung kita ke atas aja ke daftar daftar isi tadi. Nah, diklik seperti ini, update table, diklik, pilih apa? Numbers only. Numbers only. Cek dulu ya. Bab 2 di sini 7, betul kan? Komunitas merek 7. Kita klik, muncul update, diklik. Nah, update page numbers only atau merubah nomor saja, halaman saja. Oke. Berubah nah 6 kan? Itu teman-teman. Ya. Oke ya. Nah, kalau merubah isinya, maka harus menghapus judul dan subjudulnya. Itu. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Nah, ini sudah cukup apa yang kita butuhkan karena untuk UTS besok ataupun untuk ujian nanti hanya sebatas ini saja ya. Oke. Nanti barangkali perlu dipertanyakan lagi bisa di rewind atau dicek ulang atau dipercepat dan lain sebagainya. Oke, semoga teman-teman selalu sukses dan semoga kita semua selalu sehat teman-teman dalam keadaan yang kondisi yang baik, sehat walafiat dan mudah rezekinya. Kita tutup acara kita dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.